Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadis As-Samina Asyar, hadis yang ke-18 dari Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa bi ba'di nusakh hasanun sahih. Hadis yang ke-18 ini dari Abi Dzar. Itu kunyah beliau, nama beliau adalah Jundub, anak oleh Junadah, dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi artinya dua hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi kita? Pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa'adbi al-hasanah wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkan perbuatan jahat, iringkan kejahatan. Kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus akan kejahatan itu. Yang ketiga, berakhlaklah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang pertama yang kita sedikit mengkaji adalah tentang perawi hadis ini, Abi Dzar, abahnya Dzar, bernama Jundub. Jundub ada punya anak laki-laki yang bernama Dzar, namun wafat di usia anak-anak. Dipanggillah dengan panggilan Abu Dzar. Abu Dzar ini sedikit kita ketahui bahwa termasuk sabiqin al-awwalin, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Ada yang meriwayatkan yang kelima, ada yang keempat, ada yang keenam. Artinya urutan orang-orang yang masuk Islam itu. Cuma dari beberapa kita tidak disebutkan siapa-siapa mereka sebelumnya. Cuma dijelaskan beliau ini yang keempat, yang kelima, yang keenam. Makanya disebut sabiqin yang terdahulu masuk Islam. Ada 3 sahabat besar yang terdahulu masuk Islam. Pertama, menurut satu pendapat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua yang masuk Islam itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang ketiga yang mengatakan yang masuk Islam yang pertama itu adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. 3 orang.
itu berbeda-beda pendapat ulama. Misalnya sekelompok ulama Abu Bakar yang pendahuluan masuk Islam. Ujar sekelompok lagi Sayyidina Ali yang pendahuluan. Ujar sekelompok lagi Siti Khadijah yang pertama masuk Islam. Nah kemudian perbedaan pendapat ulama ini bisa disatukan oleh sekelompok ulama lagi, sehingga hilanglah perselisihan, yaitu bahwa orang yang pertama masuk Islam di kalangan perempuan itu Khadijah. Orang pertama yang masuk Islam di kalangan keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang yang pertama masuk Islam di kalangan orang luar dari keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sama-sama pertama. Sama-sama pada pertama. Itu tergantung dari mana memandang pertamanya. Hubungan beginian jelas itu Khadijah. Nah jadi Abu Dzar ini ada hadis riwayat yang mengatakan bahwa arti hadis di sini riwayat dari para sahabat yang menyebut bahwa Abu Dzar ini orang yang nomor 4 masuk Islam. Ada yang nomor 5. Padahal Abu Dzar itu orang jauh, orang dari kampung sebelah, namanya Gifar. Bukan orang Mekah. Mendengar berita bahwa di Mekah ada Nabi yang timbul, lalu Abu Dzar ini mengirim utusan saudaranya sendiri mencari tahu informasi tentang keberadaan ini Nabi. Berangkat ke saudaranya ke Mekah mencari informasi tentang adanya Nabi. Mulik kabilah Gifar menerangkan bahwa memang ada di Mekah orang yang mengaku Nabi demikian. Jadi Abu Dzar ini datang ke Mekah. Abu Dzar datang ke Mekah mencari Nabi kita. Lalu beliau bertakut di mana di sini yang namanya Muhammad yang disebut Shadiq. Artinya yang mengaku Nabi. Lalu Abu Dzar dipukuli orang. Sampai tertahan di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu sudah ada sejak dulu kan Ka'bah. Tertahan di sana selama 30 hari. Abu Dzar tertahan di sana. Kadang makan, kadang minum di Abu Dzar, aku cuma zam-zam, bahkan belum kok. Itu kehebatan zam. Sampai dari tengah malam yang sunyi, ada laki-laki yang sembahyang menghadap Baitullah. Ya Abu Dzar ini barangkali dia orangnya. Memang sunyi di tengah malam. Untung Nabi ini sembahyang 2 rakaat di sana, didatangi oleh Abu Dzar. Abu Dzar sudah yakin bahwa ini nyawa. Lalu Abu Dzar mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi orang pertama di dunia yang mengucapkan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari. Orang pertama di dunia yang mengucapkan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah. Belum ada diturun ayat tentang wa idza huyitum bi tahiyatin fahyu bi ahsana minha, itu belum turun ayat tentang ajaran salam belum. Abu Dzar sudah diberi ilham Allah untuk mengucapkan salam. Benarkah engkau ini? Ya. Itulah Abu Dzar mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi kita. Masuk Islam Abu Dzar. Setelah masuk Islam Abu Dzar, langsung Abu Dzar naik ke gunung, teriak
mengajak orang masuk Islam. Boleh orang pulang. Boleh orang pulang. Sampai pingsan. Datang Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas belum Islam. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini belum Islam. Abbas yang menolong Abu Dzar. Dia melarang, jangan diganggu, jangan dipukul. Karena ini adalah orang kabilah Ghifar. Kalau kita berdagang ke negeri Syam, kita lewat ini kabilah Ghifar. Kita bahaya, bisa dilemparnya batu lewat di sana. Nah, di situ. Ini termasuk sahabat yang sabiqin awwalin. Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Nabi yang terdahulu, namun beliau ini kada banyak mengikuti peperangan bersama Nabi. Peperangan Nabi yang menurut sebagian riwayat mencapai 30 kali peperangan di zaman Nabi itu, Abu Dzar ini cuma ikut 2 peperangan, Hunain dan peperangan Tabuk. Peperangan Uhud, peperangan yang hebat lagi Badar, Abu Dzar kan 4. Kenapa? Karena beliau disuruh Nabi pulang ke kabilah Ghifar, mengajak orang Ghifar masuk Islam. Makanya Abu Dzar Ghifari ini walaupun orang terdahulu masuk Islam, tapi tidak mendapat titel Al-Badri. Titel Al-Badri, titel kebanggaan orang sana, sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Orang kalau ikut perang Badar itu ini di ujungnya bertambah namanya Al-Badri, artinya orang yang ikut perang Badar. Kenapa sebabnya? Karena ini kebanggaan. Orang yang perang Badar ini, yang ikut di perang Badar itu sebanyak 313 orang. Ini orang yang dinyatakan dalam sebuah hadis sebagai ahli surga. Ini mereka kebanggaan. Bila ada nama Al-Badri, orang perang Badar, orang ikut. Ini di zaman Nabi kita kayak apa kelakuannya untuk berbuat nomor perang Badar, dia melek. Ya, karena itu orang yang sudah dijamin radhiyallahu anhu wa radhu'an, yang mereka ridha dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari ada ikut perang Badar karena disuruh Nabi balik ke kampungnya Ghifar untuk mengajak orang sana masuk Islam. Ini Abu Dzar Al-Ghifari, padahal ngaran sidin Jundub, punya anak Dzar, disebutlah abahnya Dzar. Jadi nama ngaran Abu Dzar itu harus tahu sejarah ini. Ngaran aja Abu Dzar. Kenapa? Karena Abu Dzar itu ada tahu juga ya, kembali mengarani, maksudnya kaji apa garam Abu Dzar ini. Itu sejarah panjang dalam Islam. Abu Dzar orang yang kelima, keempat atau keenam yang masuk Islam. Sabiqin. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini beliau diceritakan begitu melihat keadaan sesudah wafat Nabi, ini sahabat-sahabat Nabi ini terjadi pro kontra dengan orang bin Fulan, karena ada yang ingin menjadi khalifah, saya pun dapat 7, saya pun sahabat Nabi terpecah-pecah. Sahabat Nabi terbelah-belah karena politik kekuasaan. Jadi itu orang politik. Sepupu jadi kedua. Kenapa? Beda pilihan. Bukan perkara baru, perkara baru. Mulai zaman sahabat Nabi. Abu Dzar beliau pada ingin mengikuti demikian uzlah.
meninggalkan itu. Kurang lebih 3 marhalah dari Madinah disebut dengan kampung Rabada. Dia wafat di sana. Radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini Al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Ini kesayangan Rasulullah. Rasulullah sampai mengatakan, ya Mu'adz, ini uhibbu, aku cinta kepadamu. Dan katakan setiap sesudah sembahyang, Allahumma inni ala zikrika wa ta'atika wa husni ibadatika. Lalu bacaan mirip kita, Allahumma inni ala zikrika wa ta'atika wa husni. Ini dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini pernah dibonceng Nabi bertunggangan di belakang. Beliau masuk Islam dalam usia muda 18 tahun. Dan beliau salah seorang hafizul Quran yang hafal Al-Quran Al-Karim. Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini tidak pernah tinggal dalam semua peperangan yang dipimpin Rasulullah SAW. Dan selamat dalam semua peperangan. Mu'adz bin Jabal diceritakan beliau ini wafat dalam usia muda. Dalam usia muda 34 tahun. Karena terkena wabah pada waktu itu. Ini kita kenal, kita perlu tahu mereka sahabat Nabi. Ini di akhirat kita ada takajud lagi tahu sudah kisahnya. Untuk Mu'adz bin Jabal, tahu lagi kita kisahnya. Jelas mereka ini adalah ahli surga. Oh, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi dengan adanya kita mengenal orang-orang yang dikasihi Allah ini, insya Allah kita akan dikasihi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang macam ini yang perlu kita cari tahu informasinya. Oh, ini orangnya kayak apa? Cari sebanyak-banyaknya kita tahu. Kalau ada kita membaca apa ini Mu'adz bin Jabal, baca ceritanya. Supaya di hati kita ada tumbuh kecintaan, menjadikan mereka itu idola-idola kita. Ini bermanfaat ya. Daripada kita mengidolai dan kadang-kadang kada jelas. Kita mencintai orang-orang yang ada kekeluhan. Lebih baik kita menjadikan mereka sahabat Nabi, idola kita. Kita bangga dengan orang-orang punya anak. Siapa ngari anak? Mu'adz. Anak Mu'adz. Ingat sahabat Nabi Bahari Mu'adz yang hafal Al-Quran. Nah ini. Siapa ngari anak? Abu Dzar Al-Ghifari. Apa garang? Tahu juga. Nah, terawan jadi diketahui Abu Dzar Al-Ghifari itu ini orang yang nomor 5 dan nomor 4 masuk Islam. Sahabat-sahabat mulia ini termasuk tokoh-tokoh sahabat. Jumlah sahabat itu menurut pendapat Kil 124.000 sahabat. Kada semua itu pemuka. Pemuka sahabat itu antara lain Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari, ini termasuk tokoh-tokoh pemuka sahabat. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Takwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Satu. Yang kedua, wa'ad bi'isayyi'ah al-hasanah tamhuha. Iringkan kejahatan itu perbuatan baik. Ini
Niscaya perbuatan baik menghapus kejahatan itu. Yang ketiga, bergaullah engkau dengan manusia, berakhlaklah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi hadis ini menjelaskan tentang 3 hak seseorang manusia. 1, hak yang ditunaikan itu kepada Allah. 2, hak yang ditunaikan untuk keselamatan diri sendiri. Yang ketiga, hak yang ditunaikan kepada orang lain. Nah, ini hadisnya. Yang pertama, hadis ini menyuruh takwa. Takwa kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun berada. Takwa artinya menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu buahnya takwa. Itu buahnya takwa. Kalau takwa itu artinya ittikhadul wikayah min azabillah. Takwa itu artinya membuat perisai dari siksa Allah. Itu takwa. Membuat pelindung dari siksa Allah. Takwa. Lalu buahnya apa? Menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, itulah takwa. Takwalah engkau kepada Allah, jar Nabi, dimanapun berada. Haitsuma kunta. Di rumah, takwa kepada Allah. Sorangan, takwa kepada Allah. Bakawan, takwa kepada Allah. Di tengah umum, takwa kepada Allah. Di kampung sendiri, takwa kepada Allah. Di kampung orang, takwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Jangan takwanya di rumah, jangan takwanya di kampung. Tidak kata Jawa, ribah. Nah, kenapa orang kalau tahu guna seorang sini? Orang lain tua. Di kampung kita adil melakukan bagus. Sudah ke kampung lain, kalau dikenal orang, berubah. Nah, maka secara khusus ittaqillah haitsuma, takwalah kepada Allah dimanakah berada, dimanapun berada. Nah, ini hak Allah. Takwalah kepada Allah dimanapun berada. Nah, para ulama yang menjelaskan tentang isi kandungan takwa kepada Allah, mereka mengatakan bahwa takwa kepada Allah itu akan mendapatkan beberapa hasil. Kalau kita ini takwa kepada Allah, menjunjung perintah Allah, apa hasilnya? 1, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Allah suka, Allah cinta. Orang yang takwa kepada Allah itu orang yang dicintai Allah. Di Quran apa? Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah cinta orang yang takwa. Kalau sudah Allah cinta itu surga diberi Tuhan. Itu di akhirat. Dalam dunia orang yang dicintai Allah kayak apa? Selalu menjadi pemenang. Orang yang takwa kepada Allah itu karena dia dicintai Allah selalu menjadi pemenang. Walaupun susah, walaupun menderita, tapi ujung-ujungnya dia akan menjadi pemenang. Dia akan husnul khatimah. Ini orang yang takwa. Dalam cerita-cerita itu pasti ada namanya jagoan, ada yang namanya penjahat. Mulai zaman dahulu ada penjahat Fir'aun, jagoannya Musa. Pasti demikian. Ada penjahat, ada jagoan. Penjahat itu mereka bisa menang, tapi di permulaan. Penjahat itu mulaan pasti menang, ngambilin orang, nimbak orang, bunuh orang. Tapi karena ujung-ujungnya pasti tak penjaga.
Dia kisah-kisah film lah, sinetron lah. Bila penjahat mulaan aja mana, tapi ujungnya kita meringkok tuh di tanah. Yang menang siapa? Pasti benar. Nah, inilah orang yang takwa kepada Allah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu itu buahnya takwa. Yang kedua buahnya takwa, ini yang paling kita harapkan juga, kabul amal, diterimanya amal. Diterima. Jadi syarat diterimanya amal itu adalah takwa. Ittaqillah ain semua. Takwa. Sembahyang, puasa, zakat, wirid mau wirid, sedekah, diterima Tuhan kah langsung? Kada. Ditanya dulu dari siapa ini sembahyang. Pagi, petang itu ada malaikat silih berganti untuk membawa amal kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sendiri tahu, cuma Allah bikin demikian supaya yang lain tahu. Di pagi petang ini bergantian malaikat ini ya ta'akabun silih berganti. Apabila pertukaran malaikat ini pagi petang ada pertukaran malaikat di situ. Malaikat naik, malaikat turun. Apa ini? Membawa amal ke hadirat Allah. Amal siapa yang bisa naik, yang sampai kepada Allah? Amal orang takwa. Kalau orang ada takwa, Anda akan bisa naik ke hadirat Allah. Dia bisa tertahan di langit pertama, bisa tertahan di langit kedua. Tergantung siapa yang beramal ini. Nah, jadi bila kita beramal ini supaya diterima Allah, kayak kita harus jadi orang takwa dulu sana. Kalau kita kada jadi orang takwa, kita beramal itu ya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban sebagai hamba Allah. Untuk menggugurkan kewajiban. Tapi apakah ini amal diterima kada oleh Allah? Artinya berpahala atau kada? Dari siapa? Dari orang yang takwa atau kada? Kalau dari orang takwa, nah kan terima Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang proses naiknya sebuah amal hamba ini dari langit pertama, langit dua, langit tiga, sampai ke langit ketujuh. Lewat itu hanya ke hadirat Allah. Jadi pada gampang-gampang amal ini sampai kepada Allah itu pada mudah. Tapi kalau orang yang takwa kepada Allah, dia langsung ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, siapa orang ini yang beramal ini siapa? Yang bersedekah ini siapa? Malaikat ini naik membawa pahala sedekah, membawa pahala macam-macam. Langit pertama pada khawalai. Dari siapa nih? Dari ini kada bisa dia penjaga langit. Kenapa kan bisa naik? Orang ini ada tobat daripada ghibah. Ada tobat daripada ghibah. Nyambati orang, nyambati orang macam-macam. Menggibah orang. Untuk menggibah orang, untuk aku sembahyang Allah. Sembahyang dari orang yang menggibah. Ada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sembahyang itu, sebelum kita sembahyang, sebelum kita beramal ibadah apapun, sebaiknya kita istighfar, tobat dulu kepada Allah, minta ampun dulu supaya kita jadi orang yang takwa. Nah, hanya sembahyang, hanya puasa, hanya apa? Nah, jadi kita bersih diri kita, lalu kita hiasi dengan amal, hanya kita serahkan ke hadirat Allah. Itu pasti diterima Allah.
Kalau kita beramal, diri kita masih bertampung maksiat macam-macam, katanya Allah menerima amal. Kita aja sering orang wadai lawan piring kan pindah, cacak ada di situ Pak. Ini orangnya kita makanan, kita sedang makan wadainya nih. Itu piringnya, Allah buat. Ada macam-macam di sini. Buat di piringnya ini lah. Mulai kita makan, kan mau kita. Padahal makanannya bagus, cuma karena wadahnya ini kotoran-kotoran kada dibersih. Coba kalau kita bersih wadahnya, kita buat di situ makanan, ya, itu sekadar perbandingan bahwa amal laksana makanan, tubuh kita laksana wadah. Nah kita bersihi diri kita, bersihi diri kita. Minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, lalu kita beramal ibadah. Nah, amal ibadah ini diterima Allah. Sampai hari pertama liwat, hari kedua liwat, sampai hari 7 liwat, sampai kepada Allah. Nah, ini Tuhan bersih sudah amal semuanya. Tinggal lagi yang diperiksa apa? Hati orang ini apakah dia beramal lillahi ta'ala atau ada. Itu yang terakhir. Kalau sudah ini sudah bersih lillahi ta'ala, nah hanya ini naiklah amal ini ke tempat yang namanya disebut ilmiyin. Ini tempat penyimpanan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai itu ilmiyin amal kita ini kepada. Nah, apabila kita beramal dalam keadaan bersih, suci daripada macam-macam itu, nah, sampai takwa kepada Allah itu adalah untuk kabulul a'mal. Nabi kita secara khusus memberikan pesan ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Takwa kepada Allah. Kenapa? Karena dengan takwa kepada Allah, amal-amal yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah. Mau kita ada takwa, nah amal kita. Kita bersedekah, diperiksa oleh Allah. Di mana caranya bersedekah ini dapat duit ini mana? Makanya bersedekah ini ada jalan dari bagus. Ada yang Allah menerima sedekah itu. Ada sedekah itu. Hasil-hasil mencuri, menipu orang, hasil-hasil riba disedekahkan, kada bakal diterima Allah. Karena itu kotoran kada bakal diterima Allah. Kada sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kegunaan takwa dari antara lain qabulul a'mal, diterimanya amal. Setelah kita dicintai dulu oleh Allah, maka amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara lain faidah takwa. Yang lebih penting lagi dari semua itu, faidah takwa apa? Faidah takwa itu adalah husnul khatimah. Husnul khatimah. Cinta Allah sudah di tangan kita, amal kita diterima, maka kita akhiri hidup dengan husnul khatimah. Ini buah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang pertama, pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang kedua apa ajar Nabi kita? Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Iringkan kejahatan itu perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu menghapus akan kejahatan itu. Nah ini yang diperlukan perincian-perincian yang luas. Kalau perbuatan jahat itu berupa dosa-dosa besar,
perbuatan jahat ini dosa besar, kabair, dosa besar. Seperti riba, seperti zina, seperti riya, seperti itu semua masuk golongan dosa-dosa besar. Ini akan terhapus dengan tobat. Tobat disitulah hasanah, atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Perbuatan-perbuatan zina, riba, ghibah itu masuk dosa besar atau dosa kecil? Ghibah artinya menyambat orang yang orang itu amunnya tahu punya kata-kata dulu. Orang itu misalnya kita sambat amunnya mendengar tahu ghibah mah. Dosa besar kan dosa kecil nih. Ada sebagian ulama mengatakan dosa besar. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan dosa kecil, ada. Yang di tengah ada. Ghibah itu dosa kecil apabila yang digibah itu ada tahu. Kalau tahu berubah jadi dosa besar. Nah ini yang pertama. Itu yang berkurang lebih kelaudur itu. Rambut pindah kayak Tuhan. Jangan gibah orang. Menggibah tentang fisik orang. Menggibah itu kan bagus lalu kegenalan baju ayahnya. Nah menggibah orang dari segi pakaian. Mana itu bahari Allah abah itu pemaling. Nah ini menggibah lewat situ. Apapun kata-kata yang bila sampai lawan inya, ingat tahu hidup. Nah, jadi apabila itu kada sampai kepada orangnya, itu cukup kita minta ampun kepada Allah, cukup dengan perbuatan-perbuatan baik, dia akan terhapus. Tapi kalau sampai kepada orangnya, nah ini dosa besar. Jadi dosa besar. Kenapa? Karena di sini ada unsur yang lain, yaitu apa? Menyakiti hati orang. Yang ada sampainya ada sakit hati. Kalau ini sampai aku sakit hati, itu bertambahan dosanya. Sampai ini tuh mau kan ini sampai baru menganjurkan. Nama anjurakannya nama mengarnya ini dosa besar ini. Nama anjur ini. Jangan hendak manjur itu. Itu dosa besar sudah. Nama anjur itu dosa besar. Jadi jar Nabi, iringkan kejahatan itu kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus. Sedekah kebaikan. Bersalawat kebaikan. Berbakti kepada orang tua kebaikan. Banyak kebaikan. Nah, setiap kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Kecuali dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi ada menyusun kitab Kabair, itu membuat sekitar 70 lebih sedikit macamnya dosa-dosa besar. Nah itu kada bisa dengan selain tobat pada Allah. Selain tobat, artinya tobat itu disesali, berjanji pada mengulang lagi lawan Allah. Itu mahal. Kalau yang lain pada dosa besar itu bisa hilang dengan sedekah, bisa hilang dengan istighfar, bisa hilang dengan salawat. Nah karena Nabi kita tadi apa? Iringkan perbuatan jahat itu akan perbuatan baik. Kita bersedekah, banyak dosa-dosa yang terhapuskan dengan sedekah. Banyak. Kita banyak melakukan dosa-dosa kecil, baik kita sadar atau kada sadar. Kita melihat yang kada boleh dilihat, kita mendengar yang kada boleh didengar, tanpa kita sadari itu dosa. Begitu kita bersedekah, nah itu menghapuskan. Kita bawa istighfar, menghapuskan itu. Pokoknya setiap kali
berbuat dosa besar, dosa kecil, iringkan dengan kebaikan. Kalau berbuat dosa besar, iringkan dengan tobat. Nah, kalau mau berbuat dosa kecil, iringkan dengan kebaikan apapun. Nah, maka jangan nanti kita tamhuha, itu menghapus. Sebuah hadis qudsi disebutkan di situ ada Ibn Adam uzkurni min awalin nahar sa'ah wa min akhirin nahar sa'ah yaghfiru laka ma baina dzalik in illa al-kabair. Jangan nanti kita menyampaikan hadis qudsi dari Allah, hai manusia, berzikirlah kau kepada Allah, berzikirlah kau kepadaku sesaat di awal siang, berzikirlah kepadaku ya Tuhan sesaat di akhir siang, itu menghapuskan dosa-dosa. Antaranya selama tidak diperbuat dosa besar. Nah, kalau dosa besar itu mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tobat itu maka tadi jangan disesali, dan juga mengulang lagi. Itu mesti tobat. Nah, kita membaca Subhanallah bihamdi 100 kali. Itu Nabi kita menyuruh, Nabi kita baca tiap-tiap hari Subhanallah bihamdi, Subhanallah bihamdi. Itu dihapus dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Kita banyak dosa kecil kayak buih di lautan. Apa kita mata semua dilihatin, mata semua dilihatin. Kalau ada Tuhan lagi ya, semua didengari. Banyak dosa kecil. Tapi kalau kita bagi Subhanallah bihamdi 100, ya ampuni Allah bisa sebanyak buih di lautan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100. Nah, ini untuk dosa-dosa kecil. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang menghapuskan dosa. Nah, kemudian yang terakhir, pesan Nabi kepada sahabat-sahabat yang mulia ini apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah engkau dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, jadi 3 macam. Untuk Allah, ittaqillah haitsu ma kunta. Ini untuk Allah. Untuk diri sendiri, wa atbi isayyi'ah al-hasanah tambuha. Untuk seorang, untuk orang lain semacamnya. Nah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Lalu budi pekerti yang baik itu masing-masing ada menilai dasar ini baik. Semua orang dikurangi, itu budi pekerti yang baik lah. Kada tentu juga semua orang baik dikurangi. Asalaman itu budi pekerti yang baik. Tapi kan semua orang mesti disalami. Nah, jadi itu ada definisi bagaimana yang disebut dengan budi pekerti yang baik itu. Yang menyebutkan budi pekerti yang baik itu adalah standarnya Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul mengatakan itu budi pekerti yang baik, sekampungan dalam kada baik, ini jadi masalah. Sekampungan betul tidak baik terlalu baik, tapi Tuhan padahal baik. Nah, jadi standarnya ini adalah Allah. Nah, jadi para ulama menguraikan apa itu budi pekerti yang baik yang disabdakan Nabi, diwasiatkan Nabi kepada sahabat mulia ini. Berakhlaklah kau dengan manusia akhlak yang baik. 1, budi pekerti yang baik itu adalah al-karam. Apa itu al-karam? Artinya adalah pemurah.
tenaganya, ini bagi yang punya tenaga, pemurah dengan pikiran dan nasihat bagi orang yang dikenal bagus pikiran nasihatnya, pemurah dengan duitnya bagi orang yang banyak berisi duitnya, pokoknya pemurah. Khaslatani la yajtami'ani fi mukmin. Jadi kita dua hal ini ada terkumpul dalam diri orang beriman. Kenapa? Yang pertama su'ul khuluq, jahat budi pekerti, wal bukhli dan kikir. Ini kadang mau dua orang beriman ada dua ini. Budi pekerti yang baik itu pertama adalah al-karam, pemurah. Yang kedua apalagi ujar para ulama arti budi pekerti yang baik itu adalah bastul wajah, manis muka. Manis muka dengan orang lain. Yang ketiga yang disebut seperti yang baik itu adalah kaful azab, menahan dirinya daripada mengganggu, menyakiti orang lain. Tutur katanya, tingkah lakunya itu ada dia yang menyakiti orang lain. Ada. Yang terakhir, yang keempat, budi pekerti yang baik itu ihtimal, menyandang. Ini berat, menyandang. Disakiti orang artinya pada membalas, digibah orang, difitnah orang kada membalas, sambati orang apa kayaknya kada membalas. Nah ini beratnya ihtimal. Nah ini wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini 3 pesan Nabi kepada kekasih beliau. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seseorang yang mana punya bini ini sangat durhaka lawan lakinya. Pokoknya bila rumah main bini ini sakit talinya laki. Nah bini nih pemamaian lawan laki. Jadi dia laki bukan ini pemamaiannya hendak menasihati, makin dia memainnya. Hendak kalau dinasihati ini makanya sudah laporan aja lawan khalifah, laporan lawan Sayyidina Umar. Karena Umar dikenal tegas keras. Kena Umar memanggil supaya jangan wani lawan laki, baik-baik kena. Laki-laki ini berangkatlah menuju tempat Sayyidina Umar. Begitu laki-laki sampai di pintu rumah Sayyidina Umar, bini ada bermamai dalam rumah ini. Mamai bini nih, mamai. Itu bini, ikan itu macam-macam. Dicium laki-laki ini. Sayyidina Umar lintul pemain ini. Maka aku nak melaporkan ini kemamaian lawan aku. Sekali harus bertanya Umar aja ini, Umar sendiri dimamai bininya itu. Nah sudah berapa lawas berkisah. Lalu Sayyidina Umar datang kepada dia, anak melaporkan bini orang itu penyarikan, pemamaian. Aku sedikit pemamaiannya. Aku laporkan pian. Sekali pun datangnya rumah pian gini memainnya pian. Dia sebenarnya jadi orang ada jadi. Nah, lalu Sayyidina Umar sampai kita kan kasihan bini kita. Inya memang anak inya, betetapas inya, masakan kita inya, bahasa rumah inya, semuanya. Jadi di rumah yang kita makluminya, dengarkannya. Jangan disahut, gak banget ini. Disahut sembarang mengira mau bisik.
Nah ini namanya adalah ihtimalul azab. Apa arti ihtimal azab? Menahan diri daripada yang menyakiti, pada membalas. Ini Sayyidina Umar hebat kayak apa lagi itu kok tahan hari mai bini. Mana seorang orang Sayyidina Umar kira-kira napa-napanya. Jadi yang bini-bini itu mulai zaman dulu sudah. Bukan perkara baru pada zaman dulu. Nah, jadi di situ dikisahkan tentang Sayyidina Umar. Lain pada Sayyidina Umar ada seorang aulia Allah yang terkenal Syakir al-Balakhi atau al-Balakha. Sama dengan Sayyidina Umar. Ini aulia top Syakir al-Balakha, jangan tahu Syakir. Punya bini sama dengan Sayyidina Umar. Pamamaya. Jadi kalau kita sabar dengan bini-bini macam ini, kita bisa diduali. Bisa diduali. Syakir al-Balakha ini sama orang gini, Masya Allah. Sampai pula-pula sini kasihan, perhatian bahasa kita talib, ceraikan banyak lagi bini yang lain. Lalu ujar Syakir al-Balakha, kalau aku ceraikan dia, berarti aku sama lo enggak? Berarti sama. Tapi kalau aku sabar, aku tahani aja, nah maka aku menang. Aku menang. Nah jadi orang sekelas Sayyidina Umar, sahabat Nabi, sekelas aulia top Syakir al-Balakhi, dimamai bininya sabar. Kita khalifah kadang, wali kadang, artinya biasa, wajar aja. Kalau kita salah sedikit digeronominya, terlambat sedikit digeronominya. Jadi ihtimalul azab. Ihtimal artinya menyangka dan melawan apa-apa yang diganggu oleh orang lain kepadanya, walaupun boleh kita melawan. Kalau orang yang berkita ikan bongolnya sahuti ikan bongol juga berdosa pada kita, kada berdosa gitu. Kada berdosa. Yang lagi ya. Yang lagi. Kalau ada orang ikan di bongolnya, ikan bakal lipat lagi punah lagi. Nah ini berdosa. Tapi kalau sama aja, kada berdosa. Tapi kita kada dapat yang namanya ihtimalul azab. Kalau dilihat di situ kita kada dapat. Padahal ihtimalul azab ini merupakan salah satu kunci di antara kuncinya surga Allah Subhanahu wa taala. Ihtimalul azab ini menahan, menyandang bahasa kita gangguan-gangguan yang ditujukan kepada kita dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Nabi yang cukup pendek tapi kunci surga pada kita. Satu, yang Nabi kata, ittaqillah haitsu. Takwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Dalam mobil, takwa kepada Allah. Di rumah, takwa kepada Allah. Di perjalanan, takwa kepada Allah. Tuh. Yang kedua, wa'at bi'is-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Setiap kali berbuat jahat, iringkan dengan perbuatan baik. Iringkan. Maka itu menghapus akan kejahatan. Tapi dipahami harus ada standarnya. Kalau ini penghapusnya dari perbuatan baik. Kalau yang ini penghapusnya dari perbuatan baik. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.